Sekarang sok melarang menteri. Menteri itu adalah pembantu presiden. Artinya menolak kedatangan menteri sama dengan menolak kedatangan presiden. Jadi ini orang ini berbahaya. Memangnya Sumatera Barat itu hanya milik Sumatera Barat. Ini wilayah NKRI, Bung. Setiap warga bangsa Indonesia, siapapun, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, berhak datang ke tanah siapapun, dimanapun, sepanjang di NKRI. Saya mau tanya kepada kita semua, ada nggak kota di Indonesia yang jumlahnya 500 sekian kabupaten kota ini yang tidak ada rumah makan Padang? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia pasti kenal yang namanya Fauzi Bahar. Fauzi Bahar itu mantan wali kota Padang 2 periode. Dia sebetulnya perwira menengah Angkatan Laut. Pangkat terakhir kalau tidak salah Letkol Pelaut TNI Angkatan Laut. Tapi sekarang hijrah menjadi politisi dari Partai Nasdem. Bahkan sekarang dia menjadi ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Nah, pada sisi dia menjadi ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau inilah tiba-tiba mengeluarkan statement yang menurut saya lebay. Menyikapi analogi yang dipilih oleh Gus Yakut yang menurut saya juga tidak tepat menyangkut masalah azan, tiba-tiba Fauzi Bahar mengatakan dengan tegas bahwa tanah Minangkabau haram diinjak oleh Menteri Agama Gus Yakut, atau kata lain Gus Yakut haram menginjak tanah Minang, katanya begitu. Ini orang ini berbahaya. Memangnya tanah Minangkabau itu hanya milik orang Minang? Apakah tanah Minangkabau itu bukan bagian dari NKRI? Sahabat Indonesia, Fauzi Bahar ini tidak boleh kita diamkan. Orang ini gagal berkali-kali menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bahkan bukan hanya di Sumatera Barat, dia sudah mulai berambisi ke Kepulauan Riau menjadi wakil gubernur pun gagal total. Sekarang sok melarang menteri. Menteri itu adalah pembantu presiden. Menteri itu adalah representasi dari presiden untuk mengurusi bidang tertentu. Menteri Agama itu mewakili kebijakan presiden, membantu presiden untuk mengurus masalah keagamaan dan hal yang terkait. Artinya menolak kedatangan menteri sama dengan menolak kedatangan presiden. Karena menteri itu adalah kabinet dari presiden. Jadi ini orang ini berbahaya. Memangnya Sumatera Barat itu hanya milik Sumatera Barat. Ini wilayah NKRI, Bung. Setiap warga bangsa Indonesia, siapapun, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, berhak datang ke tanah siapapun, dimanapun, sepanjang di NKRI. Ini tanah kita bersama. Sumatera Barat bukan hanya hak dari saudara-saudara kita Minangkabau, tapi juga hak dari seluruh bangsa Indonesia untuk datang. Sama, daerah-daerah lain di seluruh Indonesia juga menyambut dengan gembira orang-orang Minangkabau untuk datang. Sama. Saya mau tanya kepada kita semua, ada nggak kota di Indonesia yang jumlahnya 500 sekian kabupaten kota ini yang tidak ada rumah makan Padang? Pasti ada. Dan mereka diterima dengan tangan terbuka. Artinya
Statement dari Fauzi Bahar ini berbahaya buat orang Minang sendiri. Akan memicu konflik, nanti seolah-olah orang Minang yang sudah aman nyaman di perantauan itu bisa ditolak gara-gara statement dari Fauzi Bahar. Jadi Fauzi Bahar tidak punya hak untuk bicara melarang siapapun untuk tidak boleh datang atau boleh datang di tanah Minang. Apalagi menteri. Menteri itu adalah pembantu dan representasi dari presiden untuk urusan tertentu. Harusnya sebagai perwira menengah TNI Angkatan Laut maupun sebagai mantan wali kota, Fauzi Bahar malu untuk melakukan atau membuat narasi seperti itu. Tidak boleh begitu. Kalau mau mengkritisi Menteri Agama silahkan, mengecam silahkan, tapi pada saat melarang orang untuk datang apalagi menteri ke tanah Minangkabau, ini lebay atas kebablasan Fauzi Bahar. Jadi mohon maaf, ini saya sedikit geli aja melihat kelebayan dari seorang Fauzi Bahar dalam melihat perspektif Minangkabau sebagai bagian integral dari NKRI. Harusnya dia lebih mengerti dibanding yang lain. Dia perwira menengah TNI, dia juga mantan wali kota, dia politisi Partai Nasdem, dia menguasai masalah agama. Apalagi yang tidak punya? Semua modal intelektualitas akademis dia punya, tapi masih juga mempunyai pikiran yang sangat sempit. Sahabat Indonesia, baru saja saya mendapatkan berita Kementerian Agama memberikan sumbangan yang luar biasa banyak kepada korban-korban gempa di Pasaman Barat. Diterima itu dengan tangan terbuka itu. Fauzi Bahar kemana? Kok nggak konsisten? Orangnya nggak boleh datang tapi bantuannya boleh. Ini kan munafik. Makanya tidak usahlah ngancam-ngancam siapapun untuk datang ke rumah kita. Ini bukan rumah, ini tanah Minangkabau itu bukan milik Fauzi Bahar semata, bukan milik juga lembaga kekerapatan adat alam Minangkabau semata. Ini milik masyarakat Minangkabau yang sangat mempunyai jiwa yang pluralistik. Jangan dirusak. Bapak bangsa Indonesia sebagian datang dari tanah Minangkabau. Ada Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin. Kenapa Fauzi Bahar tidak malu dengan tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai jiwa nasionalis seperti itu ya? Agus Salim luar biasa. Ini ketokohannya luar biasa juga. Ada Emil Salim. Tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Dulu ada Aswar Anas. Luar biasa, ketokohannya itu sangat nasional dan sangat NKRI. Kenapa Fauzi Bahar justru melawan kodrat orang Minang yang merupakan pemegang saham dari NKRI ini? Seolah-olah menjadi eksklusif, seolah-olah menjadi negara federal Minangkabau. Salah Fauzi Bahar ini. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya ingin meluruskan. Tidak ada hak lembaga sosial masyarakat seperti lembaga kerabatan adat alam Minangkabau yang dipimpin Fauzi Bahar itu melarang siapapun untuk datang ke tanah Minangkabau, apalagi dia menteri. Sekali lagi saya katakan, menteri itu representasi dari kepala negara. Jadi jangan juga Fauzi Bahar sok menjadi penguasa di tanah Minangkabau. Di samping itu, narasi yang dibangun oleh Fauzi Bahar itu juga merugikan saudara-saudara kita orang-orang Minang yang merantau ke berbagai daerah. Mereka selama ini diterima dengan tangan terbuka. Sekarang kalau orang lain marah dengan statement dari Fauzi Bahar, kelompok wilayah tertentu bisa juga menolak orang Minang. Ini kan berbahaya gitu loh. Kebenekaan Indonesia dirusak oleh orang-orang seperti Fauzi Bahar. Mohon maaf,
saya agak keras. Kenapa? Ini senyampang pada hari ini tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Jadi Fauzi Bahar harus mengerti bahwa tanah Minangkabau atau mungkin provinsi yang lain itu bagian integral dari kedaulatan NKRI, tidak bisa dipisahkan. Jadi mohon maaf, harus kita luruskan, kalau aparat negara, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan yang lain tidak berani meluruskan, sebagai anak bangsa saya meluruskan bahwa tidak berhak seorang Fauzi Bahar sebagai ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau melarang siapapun untuk datang ke tanah Minang, apalagi mengharam-haramkan gitu. Silahkan mengkritisi, silahkan memberikan kecaman, tapi jangan pernah masuk pada wilayah melarang orang datang ke sana, apalagi seorang menteri. Bagi saya ini kebablasan, dan Fauzi Bahar menyalahi kodrat orang Minang yang sangat terbuka. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan statement dari Fauzi Bahar. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan kepada aparat penegak hukum atau mungkin pejabat negara seharusnya berani mengkoreksi orang-orang seperti Fauzi Bahar. Jangan dibiarkan. Nanti akan menjadi presiden buruk, orang lain di daerah lain akan berbuat yang sama kalau ada sentimen atau intent tertentu. Ini berbahaya buat NKRI. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Saya menitipkan pesan, jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat Indonesia, selamat Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Saya Rudi SK.